Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan coba menjelaskan materi pokok kita yang berikutnya, yaitu tentang analisis laporan keuangan dengan teknik perbandingan, ya. Nah, untuk materi-materi selanjutnya nanti kita sudah masuk ke teknik, ya, anak-anak yang membahas teknik dalam menganalisis laporan keuangan, ya. Nah, yang teknik pertama ini yang akan kita bahas adalah teknik perbandingan, yaitu salah satu dari metode horizontal, ya. Metode analisis horizontal, dan metode analisis horizontal itu salah satu tekniknya adalah teknik perbandingan ini, ya. Oke, bagaimana sih analisis laporan keuangan dengan teknik perbandingan itu, ya? Jadi analisis laporan keuangan dengan teknik perbandingan itu intinya kita akan membandingkan, ya anak-anak, ya. Membandingkan informasi yang ada di laporan keuangan ini dengan beberapa periode, ya. Jadi membaca laporan keuangan itu bukan hanya informasi satu periode saja, ya, tetapi nanti analisisnya itu berdasarkan informasi, ya, dari dua periode, ya. Keunggulan dari analisis perbandingan ini adalah kita dapat mengetahui, ya, pertumbuhan, ya. Jadi apakah terjadi peningkatan atau pertumbuhan, ya. Itu keunggulannya, ya. Jadi kalau misalnya hanya satu periode, kita kan nggak tahu itu sebelumnya bagaimana, ya. Tapi dengan menggunakan analisis perbandingan ini, ya, kita dapat mengetahui apakah yang sebelumnya sama atau terjadi peningkatan itu, ya. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya, ya, kita udah bahas tentang masing-masing laporan keuangan, ya. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis dengan menggunakan teknik perbandingan. Nah, untuk kalian ketahui juga, ya, kalau sekarang ini kalau sudah masuk ke teknik analisis laporan keuangan, kita tidak hanya menggunakan satu laporan aja, ya. Jadi kita akan menganalisis berdasarkan laporan posisi keuangan, ya. Terus juga laporan laba rugi, ya. Terus juga sama arus kas, ya. Jadi tiga-tiganya kita pakai, ya. Oke, untuk analisis perbandingan ini sebenarnya informasi apa aja sih Pak yang perlu dibandingkan, ya? Pertama, untuk setiap laporan, ya. Pertama di laporan posisi keuangan, ya. Ini saya ambil contoh PT Indofood, ya anak-anak, ya. Karena saya suka mie, jadinya ya kita kepikiran aja sama saya PT Indofood, ya. Nah, pertama untuk di laporan posisi keuangan jelas, ya, kita akan melihat informasinya yang akan kita bandingkan nanti, ya, total asetnya, ya. Nah, terus total aset ini jelas kita akan melihat juga informasi terkait dengan aset lancarnya, ya. Informasi aset lancar, terus informasi total aset tidak lancarnya. Ya, ini pos-pos penting yang perlu kita bandingkan nanti, ya. Jadi aset lancar, aset tidak lancar sama total asetnya, ya. Itu untuk di laporan posisi keuangan untuk yang aset. Nah, kalau untuk yang di kewajiban, ya, liabilitas, ya, sebenarnya sama aja sih, ya. Di sini kita perlu mengambil informasi terkait nilai liabilitas jangka pendeknya, ya. Terus juga kita perlu informasi mengenai liabilitas jangka panjangnya, ya. Dan juga total keseluruhan liabilitasnya, ya. Lalu kalau untuk ekuitas, ya. Ekuitasnya kita lihat yang ini, ya, total ekuitasnya, ya, berapa sih sebenarnya total ekuitasnya, ya, informasi total ekuitas, ya. Jadi itulah informasi-informasi penting yang perlu kita bandingkan nanti, ya, yang ada di laporan posisi keuangan, ya. Nah, terus untuk yang laporan laba rugi, ya, laba rugi jelas, ya, kita akan membandingkan pos-pos pendapatan, ya, baik pendapatan penjualan atau laba dari kegiatan operasional lainnya, ya. Terus juga selain itu kita juga akan membandingkan beban-bebannya, ya, beban-beban seperti beban penjualan, beban operasional utama, ya. Beban operasional utama itu kan terdiri dari ini, ya, beban umum, administrasi, sama beban operasi lain-lainnya, ya. Ini adalah beban operasional, ya.
Terus kita juga akan membandingkan beban pokok penjualan ya. Jadi beban pokok itu kan beban utamanya ya anak-anak ya. Kalau misalnya dia perusahaan manufaktur ya berarti kan itu adalah beban yang terjadi untuk memproduksi ya suatu produk yang dia jual ya. Nah, terus ya kita juga akan membandingkan laba operasional utama ya. Jadi ini laba operasional ya, laba usaha nih. Income from operation. Terus juga kita akan membandingkan laba sebelum pajak penghasilan ya. Dan juga akan membandingkan juga laba tahun berjalannya ya. Itu untuk informasi yang kita perbandingkan di laporan laba rugi komprehensif ya. Nah, untuk di ini arus kas ya, arus kas jelas ya. Nanti kita akan membandingkan informasi pertama kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ya, ini ya. Terus kas neto yang digunakan untuk investasinya ya, ini akan dibandingkan juga ya. Terus kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan ya, dari pendanaan ini juga dibandingkan ya. Jadi itulah ya informasi-informasi yang perlu dibandingkan ya, akan kita bandingkan ya, yang kita gunakan dalam teknik analisis perbandingan ya. Nah, informasi-informasi tersebut, nah ini sudah saya kasih contoh ya. Nih, ini contohnya ya, sudah saya rekap ya dari laporan keuangan tadi ya. Ini dari laporan posisi keuangan, ini laba rugi komprehensif, ini arus kas ya. Jadi semuanya sudah saya rekap tahun 2001-2020. Jadi saya ingin membandingkan antara tahun 2020 dan 2021 ya. Nah, pertama dari laporan posisi keuangan ya, sudah jelas tadi. Ini sumber-sumbernya sudah jelas ya anak-anak ya. Ini dari mana aja ya? Ini dari laporan keuangannya ya, aset lancar ya. Aset lancar nih. Nih ya, mana tadi? Nah, ini ya 54183 ya, tuh. Itu dipindahkan informasinya. Nah, baru nanti kita tentukan dia naik atau turun ya. Berarti kalau naik atau turun kan 2021 dikurangi 2020 ya. Kalau dia hasilnya positif ya berarti naik ya, sederhananya. Nah, terus penaikan ini sebenarnya berapa persen ya? Kalau berapa persen kan berarti kenaikan ini kita lihat dari tahun awal kenaikannya ya, ini dibagi ini ya, jadikan persentase ya. Jadi 41% nih kalau aset lancar nih, dari 38 juta jadi 54 juta, naiknya 15 juta, dan itu 41% dari 38 juta ya, naiknya lumayan gede ya, ini aset lancar ya. Nah, ini adalah hasil anak-anak ya. Nanti semuanya caranya sama nih, kenaikan penurunan dilihat tuh berapa persentasenya. Nah, ini ada yang turun tuh, kewajiban non lancarnya ya. Kewajiban non lancarnya itu atau kewajiban jangka panjang ya. Ini biar enak, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang ya. Salah saya saat ketik ini ya. Ini dia malah turun ya, 7%. Nah, ini total kewajibannya Indofood ini naik ya, dari tahun 2020 2021, ekuitasnya pun naik ya. Jadi ini adalah hasil dari risetnya ya, hasil dari olah datanya ya, dari olah data yang berasal dari perbandingan ini. Nah, ini untuk laba rugi komprehensifnya anak-anak ya. Nah, ini pendapatan penjualan, beban pokok, laba kotor, total beban ya, pendapatan operasional, laba rugi ya, laba rugi sebelum pajak, tahun berjalan ya. Ini naik semua anak-anak ya, positif semua. Pendapatan penjualan naik, beban pokoknya pun naik. Beban operasionalnya naik ya. Pendapatan operasional ininya, pendapatan operasionalnya, rugi operasional pun juga naik ya. Jadi sebenarnya ya sinkron sih ya, pendapatannya naik, bebannya juga naik ibaratnya ya. Nah, terus arus kas ya, arus kas dari aktivitas operasi ya. Di sini terlihat jelas anak-anak ya, bahwa
di sini terjadi kenaikan ya dari aktivitas operasionalnya. Dan untuk investasinya justru di sini dia kurang ya, kurang 83%. Jadi dia mengeluarkan uang untuk uang kas untuk aktivitas investasi itu tahun 2021 tuh lebih dikit dibandingin 2020 ya. 83% ya, lebih dikit malah. Sama aja pendanaan juga ya. Pendanaan di sini dia memperoleh pendanaannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020 dia pendanaannya 27 juta. Ini jauh bener ya turunnya ya, berarti 2021 dia sedikit melakukan pendanaan ya. Sederhananya dia ngutangnya sedikit ya, tuh ya. Nah ini adalah hasil ya, hasil analisis perbandingannya ya. Interpretasinya sebenarnya bisa dilihat dari ini ya, dia naik atau turun ya, itu interpretasinya ya. Kalau dari laporan posisi keuangan rata-rata semua pos pentingnya itu naik kecuali kewajiban non lancar ya. Kalau laba rugi komprehensif baik beban ya maupun pendapatan ya, laba atau laba ruginya itu semuanya menunjukkan kenaikan ya. Terus arus kasnya ya, arus kasnya di sini yang kegiatan operasionalnya naik ya. Tapi untuk kegiatan pendanaan dan investasi, untuk investasi pengeluarannya turun. Untuk pendanaan penerimaannya juga turun ya. Nah, dari hasil analisis perbandingan ini perlu kita bahas anak-anak ya. Hasil ini kalau dilihat dari kinerja ya, indikator kinerja itu bagaimana ya. Nah, kalau kita untuk menilai kinerjanya berarti jelas ya, kita menilai kinerja dari laba rugi ya, pos-pos laba rugi nih ya. Nah, kalau di sini dilihat kalau dari pendapatan penjualannya ya, ini kan pendapatan utamanya tuh. Nah, ini naik jelas ya 22% ya. Terus juga pendapatan operasional lainnya itu juga naik 30% ya. Terus laba rugi tahun berjalannya pun naik 28% ya. Bisa dibilang ya kinerjanya bisa dapat dibilang kinerja positif ya. Terus juga pendapatan penjualannya juga mengalami kenaikan ya. Dan terus juga laba. Kalau dilihat dari laba operasional murninya pun naik 31% anak-anak. Berarti berdasarkan hasil ini ya, hasil dari pendapatan ya, dilihat dari pendapatan dan laba ruginya yang mengalami pertumbuhan yang semuanya positif, bisa dibilang kinerjanya adalah bagus ya. Untuk pembahasannya ya, bagus kinerjanya. Selain itu juga bisa dilihat dari arus kas kegiatan operasinya ya. Jadi di sini kegiatan operasinya, kasnya dia mengalami pertumbuhan ya, meningkat ya, kemampuannya dalam meningkatkan arus kas dari operasi ini meningkat ya, 6% meningkatnya. Maka bisa dibilang kinerjanya bagus ya. Kinerja si siapa? Indofood ini ya. Lalu bagaimana kondisi keuangan? Nah, ini jadi pertanyaannya ya. Kayak mana kondisi keuangannya? Dilihat dari analisis perbandingan ini ya. Nah, kalau jelas ya, kalau lihat dari posisi keuangannya ya, di sini kewajibannya naik anak-anak ya. Kewajiban asetnya pun naik ya. Dan di sini total aset sama kewajibannya itu sama-sama naik 10%. Ya. Sederhananya aset ini bisa kita indikasikan dia naiknya itu ya karena kewajibannya juga naik ya. Makanya dia bisa naik 10% nih. Nah, terus dilihat dari aset lancarnya anak-anak. Di sini adalah peningkatan yang paling terbesar disumbang dari aset lancarnya ya. Berarti sederhananya modal kerjanya si siapa Indofood ini ya itu meningkat selama tahun 2021 ini ya. Jadi lebih besar ya. 41%. Nah, tapi 41% ini kenaikan aset lancar ini ternyata diimbangi oleh kewajiban lancarnya 44%. Bisa kita indikasikan bahwa ya anak-anak ya,
peningkatan aset lancar ini ya, pendanaannya bisa jadi banyak berasal dari kewajiban lancar ini. Ya, karena tiba-tiba kewajiban lancarnya meningkat terus diiringi dengan persentase aset lancarnya. Ya bisa jadi ya aset lancar ini meningkat karena kewajiban lancarnya ya. Tuh. Itu kondisinya ya, kondisi keuangannya. Ya berarti kalau lihat kondisi keuangannya ya berarti asetnya naik ya. Aset naik, tapi di sini kewajiban juga naik. Ya. Jadi diimbangi di sini. Nah, jadi kesimpulannya ya kondisi keuangannya ya si PT Indofood ini bisa jadi ya peningkatan asetnya itu banyak mengandalkan dari kewajiban lancar. Ini semakin meningkat ya itu. Nah, itu ya anak-anak ya pembahasan ringkas terkait dengan bagaimana sih cara kita menganalisis laporan keuangan dengan analisis teknik, analisis perbandingan ya. Nah, untuk itu saya mohon kalian juga membaca ya dari ringkasan materi yang sudah saya berikan ke kalian. Itu kalian baca ya, kalian amati supaya nanti saat diskusi kasus kalian sudah punya gambaran ya. Baik, mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.